Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, kali ini kita akan membacakan terjemah dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Nomor 1. Salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya rojak, yaitu harapan terhadap rahmat Allah tatkala ia mengalami kegagalan atau dosa. 2. Keinginanmu untuk tajrid atau meninggalkan keinginan duniawi termasuk mencari rizki, padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab atau usaha di mana Allah telah membekali manusia dengan sarana penghidupan, adalah termasuk dalam bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid adalah suatu kemerosotan dari himmah atau tekad spiritual yang luhur. Nomor 3. Himmah yang kokoh takkan mampu menembus dinding takdir. Nomor 4. Istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir atau mengatur urusan duniawi dengan susah payah, karena sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu atau sudah diurus oleh Allah tidak perlu engkau turut mengurusnya. Nomor 5. Kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu itu merupakan tanda butanya basiroh, mata batin. Nomor 6. Terlambat datangnya pemberian Allah meski sudah dimohonkan berulang-ulang, janganlah membuatmu patah harapan, karena Dia telah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan menurut keinginan engkau sendiri, juga dalam waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Nomor 7. Tidak terlaksananya suatu yang dijanjikan oleh Allah janganlah sampai membuatmu ragu terhadap janji Allah itu. Ini agar tidak mengaburkan basirohmu, pandangan mata batin, dan memadamkan nur atau cahaya hatimu. Nomor 8. Apabila Allah telah membukakan salah satu makrifat mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi walaupun amalmu masih sangat sedikit. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah karena Allah ingin memperkenalkan diri kepadamu. Tidaklah engkau mengerti bahwa makrifat itu merupakan anugerahnya kepadamu, sedang engkau mempersembahkan amal-amalmu kepadanya. Maka apalah arti apa yang engkau persembahkan kepada Allah dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Nomor 9. Amal itu beragam lantaran beragamnya keadaan yang menyelinap ke dalam hati atau jiwa. Nomor 10. Amal itu merupakan kerangka yang tetap atau mati
tidak bergerak, dan ruhnya adalah keikhlasan yang ada, melekat padanya. Nomor 11. Tanamlah wujudmu dalam bumi yang tersembunyi, agar tidak dikenali orang. Karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, maka buahnya tidak akan sempurna. Nomor 12. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kalbu sebagaimana uzlah. Karena dengan memasuki uzlah atau perenungan, pikiran kita menjadi luas. Nomor 13. Bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi tetap terlukis dalam cermin hati itu? Atau bagaimana hati dapat berangkat menuju Allah karena masih terbelenggu oleh syahwatnya? Atau bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap kehadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub, tanda petik ya, kelalaiannya? Atau bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami kedalaman berbagai rahasia sementara ia belum bertobat dari kesalahannya? Nomor 14. Alam ini serba gelap. Ia menjadi terang hanyalah karena manifestasi atau dzahir Allah di dalamnya. Siapa melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalam atau bersamanya, sebelum atau sesudahnya, maka ia sangat memerlukan cahaya, dan surya makrifat terhalang baginya oleh awan benda-benda alam. Nomor 15. Di antara bukti yang memperlihatkan adanya kekuasaan Allah yang Maha Suci adalah bahwa Allah menghalangimu dari melihat Allah dengan tabir yang tidak wujud di sisi Allah. 16. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan kalau sesuatu dapat menjadi hijab atas Allah, padahal Allah lah yang menampakkan segala sesuatu? Bagaimana mungkin dapat dibayangkan kalau sesuatu mampu menjadi hijab atas Allah, apabila Allah lah yang tampak ada pada segala sesuatu? Bagaimana mungkin dapat dibayangkan kalau sesuatu mampu untuk menjadi hijab atas Allah, padahal Allah lah yang terlihat dalam segala sesuatu? Bagaimana mungkin dapat dibayangkan kalau sesuatu mampu menjadi hijab atasnya, padahal dialah, Allah lah yang maha tampak atas segala sesuatu? Lalu bagaimana mungkin dapat dibayangkan ada sesuatu mampu menjadi penghalang atas Allah, sedangkan Allah lah yang maha ada sebelum adanya segala sesuatu? Bagaimana pula bisa dibayangkan kalau sesuatu mampu untuk menjadi penghalang atas Allah, sementara Allah lebih jelas keberadaannya dari segala sesuatu itu sendiri? Bagaimana mungkin Allah akan dihijab oleh sesuatu, padahal Allah adalah yang Maha Esa, yang tidak ada di samping Allah sesuatu apapun? Bagaimana mungkin segala sesuatu akan mampu menghalangi Allah jika Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu itu sendiri? Bagaimana mungkin Allah bisa dihalangi oleh sesuatu, sementara apabila tidak ada Allah, pasti tidak akan ada segala sesuatu itu? Alangkah mengherankan. Bagaimana mungkin keberadaan sesuatu yang pasti ada, yakni Allah, bisa terhalang oleh sesuatu yang sebelumnya tidak ada, yakni makhluk? Bagaimana mungkin pula sesuatu yang baru, yakni makhluk, dapat bersama dengan zat yang memiliki sifat qidam,
tidak berpermulaan. Nomor 17. Sangatlah jahil orang yang menginginkan terjadinya sesuatu di luar waktu yang dikehendaki oleh Allah. 18. Menunda beramal soleh guna menantikan kesempatan yang lebih longgar, termasuk tanda kebodohan jiwa. 19. Jangan meminta kepada Allah supaya Allah menguruskanmu dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Maka tentulah Allah akan memasukkanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan yang sebelumnya. 20. Himmah atau hasrat seorang salik, seorang pencari ilmu, takkan berhenti ketika tersingkap baginya tirai rohani, melainkan suara-suara hakikat akan berseru padanya, apa yang engkau cari masih di depanmu. Tidak perlu terlihat keindahan alam, melainkan hakikatnya akan menyeru padamu, kami hanyalah batu ujian, maka jangan engkau kafir. 21. Permintaanmu kepada Allah berarti suatu tuduhan terhadap Allah. Permintaanmu bagi Allah agar Allah mendekatkan dirimu menunjukkan bahwa engkau jauh dari Allah. Engkau meminta kepada selain Allah berarti engkau tidak punya rasa malu kepada Allah. Engkau minta dari selain Allah disebabkan karena engkau jauh dari Allah. 22. Tiada suatu nafas berembus darimu kecuali di situ takdir Allah berlaku kepadamu. 23. Jangan menunggu hingga selesai semua gangguan makhluk, sebab yang demikian itu akan menghalangimu dari muraqabah atau mawas diri kepadanya, padahal Allah menempatkanmu di sana. 24. Jangan engkau merasa heran atas terjadinya kesulitan selama engkau berada di dunia ini, sebab memang begitulah yang patut terjadi dan yang menjadi karakter asli dunia. 25. Permintaan tidak akan tertahan selama engkau memohon hanya kepada Allah. Namun permintaan tidak akan mudah apabila engkau bergantung pada dirimu sendiri. 26. Di antara keberhasilan pada akhir perjuangan adalah berserah diri kepada Allah sejak permulaan. 27. Barang siapa yang cemerlang pada permulaan akan cemerlang pula pada akhirnya atau kesudahannya. 28. Apa yang tersimpan dalam kegaiban hati akan teraktualisasikan atau terwujudkan di dunia nyata. 29. Betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil dengan adanya Allah menunjukkan adanya alam itu mengerti betul bahwa kebenaran adalah bagi sang pemilik, sehingga ia menetapkan segala perkara dengan merujuk pada asalnya, yakni Allah. Sedangkan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah karena ia tidak sampai kepadanya kapan Allah gaib sehingga diperlukan bukti untuk mengetahui keberadaannya. Dan kapankah Allah itu jauh sehingga benda-benda alamlah yang mengantar kita kepadanya, kepada Allah. 30. Orang yang mempunyai keluasan harta hendaklah berderma menurut kemampuannya,
Ini ditujukan kepada mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan bagi siapa yang masih sempit rizkinya, maka hendaknya ia mendermakan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ini ditujukan kepada mereka yang sedang menuju Allah. 31. Orang yang tengah berjalan menuju Allah mendapat petunjuk dengan cahaya tawajjuh atau konsentrasi menghadap Allah. Sedangkan orang yang telah sampai kepada Allah mempunyai anwar al-muwajjahah, cahaya yang didapatkan dari berhadapan dengan Allah. Kelompok yang pertama yang tengah berjalan menuju Allah adalah milik cahaya atau membutuhkan cahaya agar sampai pada tujuan. Sedangkan kelompok yang kedua, yaitu yang telah sampai pada Allah, adalah yang memiliki cahaya, sebab mereka itu milik Allah, bukan milik sesuatu selain Allah. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Surat Al-An'am ayat 91. 32. Usahamu untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam dirimu adalah lebih baik daripada berusaha menyingkap perkara gaib yang tersembunyi darimu. 33. Al-Haq, yakni Allah, tidak terhijab, tetapi engkaulah yang terhalang dari melihatnya. Sekiranya Allah terhijab oleh sesuatu, maka sesuatu itu berarti telah menutupinya. Dan bila ada tutup bagi Allah, maka tentu wujud Allah akan terkurung oleh sesuatu tersebut. Dan sesuatu yang mengurung tentu menguasai yang dikurung. Padahal Allah Maha Kuasa atas semua hamba-hambanya. 34. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, sifat yang menyalahi ubudiyahmu, supaya mudah bagimu menyambut panggilan Al-Haq, yakni Allah, dan mendekat ke hadirat Allah. 35. Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah ridho terhadap hawa nafsu, dan pangkal dari segala ketaatan, kewaspadaan, dan kesucian adalah engkau tidak ridho terhadap hawa nafsu. Bersahabat dengan orang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk pada hawa nafsunya. Ilmu macam apa yang disandang oleh si alim yang tunduk pada hawa nafsunya itu? Sebaliknya, kejahilan apa yang dapat disandangkan pada orang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya? 36. Syu'aul basirah, sinar mata batin, memperlihatkan padamu kedekatan Allah darimu. Ainul basirah, penyaksian mata batin, membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena wujud Allah. Dan hakul basirah, mata batin yang hakiki, membuatmu menyaksikan wujud Allah, bukan ketiadaanmu ataupun wujudmu. 37. Allah ada dan tidak ada sesuatu pun beserta Allah. Dan saat ini Allah tetap sebagaimana adanya yang semula. 38. Janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah, karena harapan seseorang tidak akan dapat melampaui Al-Karim yang Maha Pemurah.
39. Jangan meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, karena Allah lah yang menurunkan hajat itu kepadamu. Bagaimana mungkin selain Allah mampu mengangkat segala apa yang telah diletakkan oleh Allah? Dan bagaimana mungkin orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari suatu hajat dapat membebaskan orang lain dari sebuah hajat? 40. Apabila engkau belum sanggup berbaik sangka kepada Allah lantaran kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka berbaik sangkalah karena pertemanan Allah bersamamu. Bukankah Allah selalu memberimu sesuatu yang baik-baik? Dan bukankah Allah senantiasa memberimu segala kenikmatan? 41. Sungguh mengherankan orang yang lari dari sesuatu yang ia tidak bisa terlepas dari Allah, dan justru mencari apa yang tidak kekal baginya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi mata hati yang berada di dalam dada. 42. Janganlah engkau berpindah dari suatu alam ke alam yang lain, karena itu akan membuatmu seperti keledai yang mengitari penggilingan. Keledai itu berjalan menuju ke satu tempat yang ternyata adalah tempat semula ia beranjak. Akan tetapi pergilah dari alam menuju Sang Maha Pencipta alam, dan kepada Robmulah puncak segala tujuan. Quran Surat An-Najm ayat 42. 43. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu dan pembicaraannya tidak membimbing ke jalan Allah. 44. Boleh jadi engkau berbuat buruk, tetapi tampak olehmu sebagai kebaikan lantaran engkau bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk darimu. 45. Amal yang berasal dari hati yang zuhud tidak dapat dianggap sedikit, dan amal yang berasal dari hati yang penuh dengan ketamaan tidak dapat dianggap banyak. 46. Baiknya amal merupakan hasil dari baiknya ahwal atau keadaan spiritual. Sedangkan baiknya ahwal muncul setelah menggapai tahap kemapanan spiritual. 47. Jangan tinggalkan zikir lantaran hatimu tidak bisa berkonsentrasi kepada Allah saat berzikir. Sebab kelalaianmu kepada Allah ketika tidak berzikir lebih buruk daripada kelalaianmu saat berzikir. Semoga Allah berkenan mengangkat derajatmu dari zikir yang penuh kelalaian menuju zikir yang penuh kesadaran, dan dari zikir yang penuh dengan kesadaran menuju zikir yang disemangati oleh kehadiran Allah. Juga dari zikir yang disemangati oleh kehadiran Allah menuju zikir yang meniadakan segala sesuatu kecuali Allah, dan yang demikian itu bagi Allah bukanlah merupakan sesuatu yang sulit. 48. Di antara tanda matinya hati adalah tidak ada perasaan sedih bila terlewatkan kesempatan beramal, dan tidak adanya penyesalan atas bermacam pelanggaran yang engkau telah lakukan. 49. Janganlah suatu dosa terlihat begitu besar bagimu sehingga merintangimu dari berprasangka baik kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang mengenal Robnya pasti akan menganggap dosanya tidak seberapa dibandingkan dengan kemurahan Allah. 50.
Tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan pada keadilan Allah, dan tidak ada dosa besar apabila dihadapkan pada karunia Allah. 51. Tidak ada amal yang bisa diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak engkau sadari atau perhitungkan dan engkau pandang tidak berarti. 52. Sesungguhnya Allah memberimu warid atau efek positif yang lahir dari pengalaman wirid secara istiqomah, agar kepada Allah engkau mendekat. 53. Allah memberimu warid untuk menyelamatkanmu dari cengkeraman dunia dan membebaskanmu dari diperbudak oleh makhluk apapun. 54. Allah memberimu warid untuk melepaskanmu dari penjara wujudmu ke alam syuhud atau penyaksian. 55. Cahaya adalah kendaraan hati dan rahasia hati. 56. Cahaya adalah tentara kolbu, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Ketika Allah hendak menolong hamba Allah, maka Allah membantunya dengan pasukan cahaya dan memutus bantuan kegelapan serta kepalsuan. 57. Tugas cahaya menyingkap tabir, tugas mata batin atau basyirah menetapkan hukum, sedangkan tugas kolbu menghadapi atau membelakangi. 58. Janganlah ketaatanmu kepada Allah membuatmu gembira lantaran engkau merasa mampu melaksanakannya, tetapi bergembiralah kepada Allah lantaran ketaatan itu terjadi karena karunia Allah kepadamu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. 59. Allah menghindarkan orang-orang yang menuju Allah dan juga orang-orang yang telah sampai kepada Allah dari melihat amal mereka dan menyaksikan hal ihwal mereka. Bagi orang-orang yang tengah dalam perjalanan menuju Allah, itu adalah karena mereka belum benar-benar ikhlas dalam amal mereka. Dan bagi orang yang telah sampai kepada Allah adalah karena mereka sibuk menyaksikan Allah hingga tak ada waktu untuk melihat amal-amal mereka. 60. Tidak tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamaan. 61. Tidak ada sesuatu yang menyeretmu seperti angan-angan. 62. Engkau merdeka dari segala yang engkau berlepas diri darinya, dan engkau adalah budak dari segala sesuatu yang engkau tamak terhadapnya. 63. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan halusnya kebaikan yang Allah berikan, maka ia akan diseret supaya mendekat dengan rantai cobaan. 64. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, berarti ia membuat jalan bagi hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang mensyukurinya, maka ia berarti telah secara kuat mengikat nikmat tersebut. 65. Takutlah akan karunia Allah yang selalu engkau peroleh, sementara engkau tetap bermaksiat kepadanya. Sebab bisa jadi itu istijrot bagimu, lambat laun akan menghancurkanmu.
kami nanti akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah cara yang mereka tidak ketahui. Surat Al-Qalam ayat 44. 66. Di antara kejahilan para murid adalah apabila ia beradab buruk kepada Allah dan hukuman atasnya ditangguhkan oleh Allah, maka ia berkata, seandainya ini adalah keburukan, maka pasti diputuskan bantuan Allah dan bahkan dijauhkan. Padahal bantuan itu boleh jadi sudah dihentikan tanpa ia sadari, sekalipun hanya berupa tidak adanya tambahan bantuan baru. Dan boleh jadi ia juga sudah dijauhkan tanpa ia mengerti, sekalipun hanya memberikan dirimu dan apa yang engkau inginkan dari hawa nafsumu. 67. Jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya dan dilanggengkannya dalam keadaan demikian, namun lama ia tak mendapatkan pertolongan Allah, maka jangan engkau sampai meremehkan apa yang Allah telah berikan itu kepadanya, hanya karena engkau belum melihat tanda-tanda orang arif ataupun cahaya indah seorang pecinta Allah pada diri hamba itu. 68. Ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya, dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintai Allah. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu, dan kemurahan Rabb-Mu tidak dapat dihalangi. 69. Seringkali karunia ilahiyah itu datang secara tiba-tiba, agar para hamba tidak mengklaim bahwa hal itu muncul karena adanya persiapan oleh mereka. 70. Jika engkau melihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, dan menyebut segala apa yang diketahuinya, maka ketahuilah bahwa itu tanda-tanda kejahilan pada dirinya. 71. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat untuk membalas para hambanya yang beriman, karena negeri ini atau dunia tidak mampu menampung apa yang hendak Allah berikan kepada mereka. Dan karena Allah hendak memuliakan mereka dengan tidak memberikan balasan di dunia yang tidak kekal. 72. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti di akhirat amalnya diterima. 73. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana Allah menempatkanmu. 74. Ketika Allah memberkatimu dengan taat kepada Allah dan merasa cukup dengan Allah, maka ketahuilah bahwa dunia telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu secara lahiriah maupun batiniah. 75. Sebaik-baik permohonan yang engkau ajukan kepada Allah adalah apa yang dituntut Allah untuk kamu lakukan. 76. Merasa sedih karena merasa kehilangan kesempatan berbuat taat, namun tidak bergerak untuk berbuat demikian, termasuk bahwa diri telah terperdaya. 77. Orang arif bukanlah orang yang apabila menyampaikan isyarat lalu merasa Allah lebih dekat kepada dirinya daripada yang diisyaratkan. Akan tetapi, orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat karena kefanaannya dalam proses mencapai wujud Allah dan kehusuannya dalam penyaksian terhadap Allah.
78. Harapan atau rojak harus disertai dengan amal. Kalau tidak, maka itu hanyalah ngelamunan. 79. Yang diminta seorang arif kepada Allah adalah ketulusan dalam penghambaan dan pemenuhan terhadap hak-hak rububiyah Allah. 80. Allah melapangkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kesempitan, dan Allah menyempitkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kelapangan, dan Allah melepaskan dari keduanya agar engkau tidak bergantung pada sesuatu selain Allah. 81. Orang arif itu lebih khawatir saat berada dalam kondisi lapang daripada saat dalam kondisi sempit, sebab hanya sedikit manusia yang tetap bertahan dalam batas-batas kesopanan ketika berada dalam kondisi lapang. 82. Dikala lapang, nafsu bisa mengambil peranan melalui rasa gembira, sedangkan dikala sempit, nafsu tidak mampu berperan apa-apa. 83. Boleh jadi Allah memberimu, padahal itu menolakmu, dan boleh jadi pula Allah menolakmu, padahal Allah memberimu. 84. Ketika Allah membukakan pintu-pintu pengertian bagimu tentang penolakan Allah, maka penolakan itu pun berubah menjadi pemberian. 85. Alam ini pada lahirnya merupakan tipuan, dan batiniahnya adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahiriahnya, sementara kolbu memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. 86. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, maka jangan banggakan kemuliaan yang fana. 87. Perjalanan hakiki akan menjadi singkat manakala engkau lipat jarak dunia darimu, sehingga engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu ketimbang dirimu sendiri. 88. Pemberian dari makhluk adalah kerugian. Penolakan pemberian oleh Allah adalah kebaikan. 89. Maha Agung Allah, yang apabila seseorang hamba beramal karena Allah secara tunai, maka dibalasnya dengan tidak tunai atau di akhirat. 90. Cukuplah Allah yang memberi pahala atas ketaatanmu apabila Allah telah meridhoimu sebagai ahli ibadah. 91. Cukuplah sebagai balasan Allah bagi orang-orang yang beramal soleh apa yang dibukakan oleh Allah di hati mereka dalam mentaati Allah, dan apa yang diberikan oleh Allah berupa kepuasan berhubungan dengan Allah. 92. Barang siapa menyembah Allah demi sesuatu dari Allah, atau agar ketaatannya itu bisa menolak hukuman dari Allah, maka berarti ia belum memenuhi hak atas sifat-sifat Allah. 93. Manakala Allah memberimu anugerah, maka berarti Allah memperlihatkan belas kasih-Nya kepadamu. Apabila Allah menahan pemberian untukmu, maka berarti Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya kepadamu. Pada semua kondisi itu, Allah memperkenalkan diri kepadamu serta menghadapimu dengan kelembutannya. 94.
penolakan dari Allah terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolakan itu. 95. Boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan bagimu, akan tetapi belum membuka pintu pengabulan atau diterimanya ketaatan itu. Dan boleh jadi pula Allah menakdirkanmu berbuat dosa, akan tetapi ternyata dosa itu menjadi penyebab sampainya tujuan engkau kepada Allah. 96. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa membutuhkan atau penyesalan jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan kesombongan. 97. Ada dua nikmat yang tidak satupun makhluk terlepas darinya, dan setiap makhluk pasti tersentuh oleh keduanya, yaitu nikmat diciptakan dan nikmat yang menyusul atau pemenuhan kebutuhan. 98. Pertama-tama Allah memberimu nikmat penciptaan, dan yang kedua nikmat pemenuhan kebutuhan yang tidak pernah terputus. 99. Merasa membutuhkan Allah adalah waktu aslimu sebagai manusia, sedangkan asbab adalah menjadi pengingatmu terhadap apa yang tersembunyi dalam waktu aslimu itu. Dan kebutuhan-kebutuhan mendasar pada Allah itu tidak bisa dicampakkan oleh sesuatu di luarnya. 100. Sebaik-baik waktumu adalah saat-saat di mana engkau menyadari akan kebutuhanmu kepada Allah, dan karenanya engkau pun kembali mengakui akan kerendahan dirimu di hadapan Allah. 101. Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah hendak membukakan untukmu pintu keintiman dengan Allah. 102. Ketika Allah mengendurkan atau memudahkan lidahmu untuk meminta kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah hendak memberimu. 103. Seorang arif tidak kunjung hilang kebutuhannya kepada Allah, dan apabila ia bersandar kepada selain Allah, niscaya tidak akan pernah tenang. 104. Allah menerangi alam lahir dengan cahaya makhluknya, dan menerangi rahasia hati dengan cahaya sifatnya. Karena itulah cahaya alam lahir terbenam, sementara cahaya hati dan rahasia hati tidak akan terbenam. Karena itu dikatakan, sesungguhnya matahari siang terbenam kala malam menjelang, namun matahari hati tidak akan pernah terbenam. 105. Agar pedihnya ujian terasa ringan, hendaklah engkau mengetahui bahwa Allah lah yang sedang mengujimu. Dan karena yang menimpakan takdir Allah kepadamu adalah Zat yang juga biasa memberimu sebaik-baik pilihan dalam hidup. 106. Barang siapa mengira kelembutan Allah itu terlepas dari takdirnya, maka itu karena kedangkalan pandangannya. 107. Tidaklah dikhawatirkan bahwa berbagai jalan menuju Allah akan membingungkan, namun yang dikhawatirkan adalah kalau sampai hawa nafsu menguasaimu. 108. Maha suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihan atau para wali dengan menampakkan sifat-sifat manusia yang umum, dan yang telah menampakkan
kebesaran akan sifat-sifat rububiyahnya dengan menampakkan sifat-sifat penghambaan yang dilakukan mereka. 109. Janganlah menuntut Robmu karena permohonanmu belum dikabulkan olehnya. Akan tetapi tuntutlah dirimu sendiri yang mungkin belum memenuhi syarat bagi suatu permohonan. 110. Apabila Allah membuatmu tunduk kepada perintahnya secara lahiriah dan menyuruhmu menyerah kepada kekuasaannya secara batinia, maka berarti Allah telah memberimu karunia yang besar. 111. Tidak setiap orang yang memperoleh keistimewaan sepenuhnya terbebas dari penyakit-penyakit jiwa. 112. Hanya orang bodoh yang menganggap rendah atau menggampangkan wirid. Warid atau karunia Allah akan berkelanjutan sampai di akhirat, sementara wirid akan habis seiring dengan lenyapnya dunia ini. Dan yang paling baik untuk ditekuni adalah sesuatu yang tidak dapat diganti wujudnya. Wirid adalah apa yang Allah minta darimu, sedangkan warid adalah apa yang engkau minta dari Allah. Lalu, di manakah letak apa yang Allah minta darimu dengan apa yang engkau minta dari Allah? 113. Datangnya pertolongan Allah adalah sesuai dengan persiapan, sedangkan turunnya cahaya Allah sesuai dengan kejernihan relung hati. 114. Orang yang lalai melalui harinya dengan memikirkan apa yang harus ia lakukan, sedangkan orang yang mau menggunakan akalnya akan merenungkan apa yang dilakukan Allah terhadap dirinya. 115. Sesungguhnya yang merisaukan para abad dan para zahid hanyalah karena mereka belum melihat Allah dalam segala sesuatu. Kalau mereka telah melihat Allah dalam segala sesuatu, maka mereka tidak akan merasa risau dalam semua hal. 116. Allah menyuruhmu di dunia ini untuk memperhatikan alam ciptaannya, dan kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan kepadamu akan kesempurnaan zat-Nya. 117. Allah tahu bahwa engkau tidak akan bersabar untuk melihatnya, maka Allah memperlihatkan kepadamu apa yang berasal darinya. 118. Karena Allah tahu bahwa engkau mudah merasa jenuh, maka Allah menciptakan beraneka wujud ketaatan ibadah bagimu. Allah tahu bahwa engkau pun memiliki sifat serakah, maka Dia membatasinya pada waktu-waktu tertentu, agar perhatianmu tertuju pada kesempurnaan sholat, bukan adanya perintah sholat. Karena tidak semua orang melakukan sholat dapat menyempurnakan sholatnya. 119. Sholat merupakan penyucian hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. 120. Sholat merupakan sarana bermunajat serta sumber penyucian hati. Di dalam sholat terbentang luas medan rahasia Allah dan muncul darinya kilau cahayanya. Allah tahu kelemahan dalam dirimu, maka Allah menyederhanakan jumlah sholatmu. Allah pun mengetahui kebutuhan pada anugerahnya, maka Allah melipat gandakan pahala, yakni pahala sholat. 121. Apabila engkau menuntut balasan atau imbalan atas suatu amal ibadah, maka pasti engkau pun akan dituntut
untuk tulus dalam melakukannya. Dan bagi yang merasa belum sempurna, cukuplah apabila ia telah selamat dari tuntutan. 122. Jangan menuntut balasan atau imbalan atas suatu amal yang pelakunya bukan dirimu sendiri. Cukuplah balasan Allah bagimu apabila Allah menerima amalmu. 123. Jika Allah hendak menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Allah menciptakan sesuatu, amal itu menjadi amalmu. 124. Tidak ada batas akhir keburukan itu jika Allah mengembalikanmu pada dirimu sendiri, dan takkan habis kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahan-Nya kepadamu. 125. Bergantunglah pada sifat-sifat ketuhanan Allah. Laksanakan sungguh-sungguh sifat-sifat penghambaanmu. 126. Allah melarangmu mengklaim apa yang menjadi milik makhluk lain. Lalu apa mungkin Allah mengizinkanmu mengklaim sifat-sifat Allah padahal Allah Rabb semesta alam? 127. Bagaimana keajaiban dapat disingkapkan bagimu sementara engkau belum mengubah kebiasaan dirimu yang buruk? 128. Yang terpenting bukanlah adanya permintaan atau doa, melainkan bahwa engkau dikaruniai adab yang baik. 129. Tidak ada yang menyegerakan terkabulnya doa kecuali saat terdesak, dan tidak ada yang bisa mempercepat tibanya pemberian Allah kepadamu kecuali rasa rendah diri serta sikap membutuhkan. 130. Jika engkau tidak sampai kepadanya kecuali setelah lenyap semua keburukanmu dan sirna semua hasrat duniamu, maka engkau selamanya tidak akan sampai kepadanya. Akan tetapi jika Allah menghendakimu sampai kepadanya, maka Allah akan menutupi sifatmu dengan sifatnya, watakmu dengan wataknya. Allah membuatmu sampai kepadanya dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu, bukan dengan kebaikan yang engkau berikan kepadanya. 131. Kalaulah bukan karena keindahan tutup Allah, maka tentulah tiada amal yang layak untuk diterima. 132. Engkau lebih membutuhkan kemurahan Allah kala engkau mentaatinya daripada saat berbuat maksiat kepada Allah. 133. Tutup Allah itu terbagi dua, yaitu tutup dari melakukan maksiat dan tutup dalam maksiat. Orang awam meminta kepada Allah agar ditutupi dalam berbuat maksiat karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan manusia. Namun orang khusus meminta kepada Allah agar ditutupi dari berbuat maksiat karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan Sang Penguasa, yakni Allah. 134. Siapa yang memuliakanmu, maka sebenarnya memuliakan indahnya penutup yang Allah selipkan pada dirimu. Karena itu pujian bagi Allah yang menutupimu, bukan bagi orang yang telah memuliakan dan berterima kasih kepadamu. 135. Tidak ada teman sejati kecuali seseorang yang menemanimu adalah orang yang tahu tentang aibmu, namun orang yang seperti itu tidak akan pernah ada kecuali Tuhanmu yang pemurah. Sebaik-baik yang menemanimu adalah orang yang tidak mengharapkan imbalan apapun darimu. 136.
Seandainya cahaya keyakinan menerangimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat padamu ketimbang engkau berjalan menujunya. Dan engkau pun melihat keindahan dunia telah ditutupi gerhana kefanaan yang suram. 137. Keberadaan benda tidaklah menghalangimu dari Allah. Yang membuatmu terhalangi dari Allah adalah ilusimu bahwa ada yang lain di samping Allah. 138. Seandainya Allah tidak menampakkan kekuasaannya pada benda-benda alam semesta, maka penglihatan mata tidak akan menangkap mereka. Dan apabila sifat-sifat Allah itu tampak, maka lenyaplah alam semesta ciptaannya. 139. Allah menampakkan segala sesuatu karena Allah yang batin, dan Allah menyembunyikan wujud segala sesuatu karena Allah lah yang zahir. 140. Allah mengizinkanmu melihat apa saja yang ada di alam semesta, namun Allah tidak mengizinkanmu untuk berhenti hanya pada melihat benda-benda alam itu. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit, di bumi. Quran Surat Yunus ayat 101. Allah membukakan pintu pengertian bagimu. Allah tidak mengatakan, perhatikanlah langit itu, supaya tidak menunjukkanmu pada adanya benda-benda alam semesta. 141. Alam ini ada karena ketetapan Allah, namun ia akan musnah oleh keesaan zat Allah. 142. Orang-orang memujimu karena apa yang mereka sangka ada pada dirimu, maka celalah dirimu karena apa yang engkau ketahui ada pada dirimu. 143. Ketika seorang mukmin dipuji, maka seharusnya ia merasa malu kepada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ia dapati dalam dirinya. 144. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri karena mengikuti dugaan orang lain. 145. Apabila Allah membiarkan suatu pujian diberikan kepadamu, padahal engkau tidak layak mendapatkannya, maka pujilah Allah karena Allah lah yang lebih berhak atas pujian tersebut. 146. Apabila kaum yang zahid dipuji, maka sesaklah hati mereka karena menyadari bahwa pujian itu datang dari makhluk. Sedang para arif, bila dipuji, maka bergembiralah hati mereka karena memandang bahwa pujian itu datang dari Raja yang sebenarnya, yakni Allah. 147. Pada saat diberi sesuatu, engkau bergembira. Pada saat ditolak, engkau kecewa. Yang demikian itu merupakan bukti dari sifat kekanak-kanakanmu serta ketidaktulusan penghambaanmu. 148. Apabila engkau terlanjur berbuat dosa, maka itu jangan membuat engkau putus asa dalam menggapai istiqomah kepada Rabb-mu, karena bisa jadi itulah dosa terakhir yang ditakdirkan bagimu. 149. Apabila engkau ingin Allah membukakan pintu pengharapan untukmu, maka perhatikanlah apa yang Allah berikan kepadamu. Namun jika engkau ingin Allah membukakan pintu ketakutan untukmu, maka perhatikanlah apa yang engkau berikan kepada Allah. 150. Boleh jadi Allah memberimu manfaat pada saat malam yang sempit, apa yang belum engkau dapatkan pada saat siang yang lapang, dan kalian tidak mengetahui mana yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian.
151. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah hati dan rahasia-rahasianya. 152. Cahaya yang tersimpan dalam hati datang dari cahaya yang berasal dari khazanah kegaiban. 153. Ada cahaya yang menyingkap tirai ciptaan Allah untukmu, dan ada pula cahaya yang menyingkapkan tirai sifat-sifat Allah bagimu. 154. Boleh jadi hati terhenti pada cahaya-cahaya, sebagaimana terhentinya nafsu oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan atau makhluk. 155. Allah menutupi cahaya rahasia batin manusia dengan tebalnya perbuatan lahiriah yang tampak, untuk memuliakan cahaya itu agar tidak bebas dipandang dan lesan tidak bebas menyebut kemasyhurannya. 156. Maha suci Allah yang tidak membuat tanda khusus atas para kekasihnya atau walinya, kecuali dengan tanda pengenalan kepadanya, dan Allah tidak mempertemukan dengan mereka kecuali orang yang Allah kehendaki untuk sampai kepadanya. 157. Boleh jadi Allah memperlihatkan kepadamu misteri alam malakut, namun Allah menutupimu dari rahasia para hambanya. 158. Barang siapa mampu mengetahui rahasia para hamba, namun tidak meniru sifat kasih sayang Robnya, maka pengetahuannya itu akan menjadi bencana dan sebab bahaya bagi dirinya. 159. Andil nafsu dalam perbuatan maksiat itu tampak jelas, sedangkan andilnya pada perbuatan taat itu samar dan tersembunyi, dan menyembuhkan yang tersembunyi itu amatlah sulit. 160. Mungkin saja rasa riya itu masuk ke dalam dirimu dari arah yang tidak dilihat oleh orang lain. 161. Keinginan agar orang lain mengetahui keistimewaan yang ada pada dirimu adalah bukti dari ketidaktulusan penghambaanmu. 162. Lenyapkan pandangan makhluk terhadap dirimu dengan pandangan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian mereka terhadapmu, karena engkau sadar bahwa Allah memperhatikanmu. 163. Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan menyaksikan Allah pada segala ciptaannya, dan siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu, dan siapa yang mencintai Allah, maka tidak akan mengutamakan segala sesuatu selain Allah. 164. Sesungguhnya terhijabnya Allah dari penglihatanmu adalah karena begitu dekatnya Allah denganmu. 165. Karena terlalu nyatanya cahaya Allah, sampai-sampai kita merasa Allah terhijab dari kita. Dan karena kuatnya cahaya Allah itulah, maka Allah pun tersembunyi dari penglihatan zahir. 166. Janganlah permohonanmu kepada Allah engkau jadikan sebab untuk memperoleh pemberian Allah, karena pemahamanmu mengenai Allah menjadi berkurang. Tetapi jadikanlah permohonanmu itu semata demi menunjukkan penghambaanmu dan memenuhi hak-hak Allah atasmu. 167. Bagaimana mungkin permohonanmu yang datang belakangan menjadi sebab bagi pemberian Allah yang telah jauh hari diputuskan? 168.
hukum azali itu terbebas dari bergantung kepada sebab akibat. 169. Perhatian Allah kepadamu bukanlah karena sesuatu yang timbul dari dirimu. Di manakah engkau ketika perhatian dan pemeliharaan Allah menemuimu ketika kamu masih di alam azali, belum ada keikhlasan amal ataupun wujud spiritual, bahkan di sana belum ada apa-apa selain banyaknya karunia dan pemberian Allah semata. 170. Allah tahu bahwa para hamba mendambakan terlihatnya rahasia pertolongan Allah. Maka Allah berfirman, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmat-Nya. Allah juga tahu andaikan Allah membiarkan mereka begitu saja, maka mereka akan meninggalkan usaha karena bersandar pada hukum atau keputusan azali semata. Sehingga Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. 171. Segala sesuatu yang ada bersandar kepada kehendak Allah, sementara kehendak Allah tidak bersandar kepada apapun. 172. Ada kalanya adab yang baik justru mendorong orang untuk tidak lagi meminta kepada Allah karena bersandar pada pembagiannya, serta akibat terlalu sibuk dalam zikir kepadanya sehingga tidak sempat untuk memohon kepadanya. 173. Yang harus diingatkan adalah orang yang bisa saja lalai, dan yang harus ditegur adalah orang yang mungkin bisa teledor. 174. Datangnya kesulitan merupakan hari raya bagi para murid. 175. Bisa jadi engkau memperoleh tambahan karunia dalam kesulitan yang menimpa, yaitu apa yang tidak engkau dapati di dalam puasa maupun sholat. 176. Bermacam kesulitan itu merupakan hamparan bagi pemberian Allah. 177. Apabila engkau menghendaki datangnya pemberian Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam merasakan kefakiran dan kesusahan yang engkau alami. Sesungguhnya yang berhak menerima pemberian-pemberian atau sedekah itu hanyalah mereka yang fakir. 178. Sadarilah akan sifat-sifat atau kekuranganmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Akuilah kehinaan dirimu di hadapan Allah, niscaya Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Akuilah semua ketidakberdayaanmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Dan akuilah kelemahanmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuatannya. 179. Bisa jadi seorang yang belum sempurna istiqomahnya sudah diberi karomah. 180. Di antara tanda bahwa Allah telah mengokohkan suatu kedudukan bagimu adalah apabila Allah menahanmu pada posisi itu dan engkau memetik berbagai hasil dari kedudukan tersebut. 181. Siapa yang memberi nasihat karena merasa dirinya baik, maka dia akan terdiam oleh kesalahan yang ia lakukan. Sedang siapa yang memberi nasihat karena memandang ucapannya itu sebagai kebaikan dari Allah bagi dirinya, maka ia tidak akan terdiam meski melakukan kesalahan. 182. Cahaya orang-orang bijak
atau ahli hikmah mendahului perkataan mereka, maka dimanapun cahaya itu terpancar di batin, sampailah apa yang mereka katakan. 183. Setiap ucapan yang keluar pasti menunjukkan kondisi hati yang mengucapkannya. 184. Siapa yang telah diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan ajaran, maka apa yang diucapkannya akan dapat dipahami oleh yang mendengarnya, dan isyarat-isyarat yang ia berikan akan terang diterima oleh mereka. 185. Ada kalanya cahaya wawasan atau ilmu hakikat itu memudar tatkala engkau belum diberi izin oleh Allah untuk mengungkapkannya. 186. Apa yang disampaikan oleh mereka bisa jadi karena luapan perasaan yang melimpah di dalam hati, atau untuk memberi petunjuk pada seorang murid. Yang pertama adalah keadaan para salik, penempuh jalan, sedangkan yang kedua adalah keadaan pembimbing spiritual yang telah sangat matang dalam ilmu hakikat. 187. Tutur kata yang bijak itu ibarat hidangan makanan bagi mereka yang mendengarkan, dan jatahmu hanyalah apa yang engkau makan darinya. 188. Bisa jadi orang yang menerangkan suatu tahapan spiritual adalah orang yang baru ingin sampai pada tahapan itu. Kadang pula orang itu telah sampai pada tahapan yang dimaksud. Yang demikian itu memang tampak kabur atau samar, kecuali bagi orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin. 189. Tidaklah pantas seorang salik atau penempuh jalan mengungkapkan karunia warid yang telah ia dapatkan, sebab yang demikian itu akan mengurangi pengaruh warid dalam hatinya dan menghalanginya dari ketulusan kepada Robnya. 190. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu adalah Robmu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. 191. Terkadang seorang arif merasa malu meminta sesuatu yang ia butuhkan kepada Robnya karena telah merasa puas mengikuti kehendaknya. Maka mana mungkin ia tidak malu untuk meminta sesuatu kepada makhluknya? 192. Apabila ada dua hal yang membuat kalian bingung untuk memilihnya, maka perhatikanlah mana yang lebih memberatkan hawa nafsu kalian, lalu ikutilah. Sebab tidak akan memberatkan hawa nafsu selain hal yang benar. 193. Di antara tanda memperturutkan hawa nafsu adalah bergegas dalam amalan sunnah, namun malas dalam melaksanakan amalan wajib. 194. Allah sengaja menetapkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah agar engkau tidak sampai tertinggal karena menunda mengerjakannya. Dan Allah memberi keluasan waktu bagimu agar tetap ada kesempatan untuk memilih. 195. Allah Maha mengetahui tentang kemalasan hambanya dalam berhubungan dengannya, sehingga Allah menjadikan ketaatan kepadanya sebagai kewajiban mereka. Lalu Allah menggiring mereka kepada ketaatan dengan rantai kewajiban. Robmu kagum dengan orang-orang yang digiring ke surga
dengan menggunakan rantai tersebut. 196. Allah mewajibkanmu berkhidmat atau mengabdi kepadanya, dan Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali ada balasan masuk surganya. 197. Barang siapa yang merasa heran kalau Allah sampai menyelamatkannya dari pengaruh buruk syahwatnya atau mengentaskannya dari jerat kelalaian, maka berarti ia telah menganggap lemah kekuasaan Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 198. Kadang kegelapan mendatangimu karena Allah hendak menyadarkanmu atas besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. 199. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tatkala memperolehnya, maka ia akan mengetahuinya tatkala nikmat itu sudah terlepas dari dirinya. 200. Janganlah datangnya nikmat malah membuatmu panik untuk memenuhi kewajiban syukurmu, sebab itu bisa merendahkan kedudukanmu. 201. Manisnya hawa nafsu yang telah menguasai kolbu adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. 202. Tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat yang menyesatkan dari hati, kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan atau rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. 203. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya bagi Allah. Amal yang tidak sepenuhnya bagi Allah tidak Allah terima, dan hati yang tidak sepenuhnya bagi Allah tidak dipedulikan oleh Allah. 204. Ada cahaya yang hanya diizinkan Allah untuk sampai ke hati, dan ada pula cahaya yang diizinkan Allah untuk masuk ke dalam hati. 205. Kadang cahaya-cahaya mendatangimu, namun mereka menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi, maka cahaya-cahaya itu kembali ke tempatnya semula. Oleh karena itu, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, maka Allah akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. 206. Kosongkanlah hatimu dari selain Allah, agar hati itu dipenuhi dengan ilmu makrifat dan berbagai rahasia. 207. Jangan merasa karunia Allah lambat datang kepadamu, akan tetapi tengoklah diri engkau yang lambat menghadap kepada Allah. 208. Beberapa kewajiban dalam satu waktu bisa diqodok atau diganti di waktu yang lain, namun tidak mungkin untuk mengqodok kewajiban waktu. Alasannya, Allah mewajibkan padamu suatu kewajiban baru atau perintah tertentu untuk setiap waktu. Kemudian bagaimana engkau bisa memenuhi kewajiban yang lain sementara engkau belum memenuhi hak Allah dalam setiap waktu itu? 209. Bagian hidupmu yang telah berlalu tidak dapat tergantikan, dan apa yang engkau petik darinya tidak ternilai harganya. 210. Tidak engkau mencintai sesuatu selain engkau menjadi hambanya, dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selain Allah. 211. Ketaatanmu tidaklah berguna bagi Allah, dan kemaksiatan yang engkau lakukan pun juga tidak membahayakan Allah. Allah menyuruh berbuat ini dan melarang berbuat itu
adalah demi kepentinganmu sendiri. 212. Tidaklah bertambah kemuliaan Allah karena seseorang mendekat kepadanya, dan tidaklah berkurang kemuliaannya karena seseorang menjauhinya. 213. Sampaimu atau wusul kepada Allah berarti sampaimu kepada ilmu tentang Allah. Jika tidak demikian, maka Maha Suci Allah dari berkaitan dengan sesuatu atau berkaitannya sesuatu dengan Allah. 214. Kedekatanmu dengan Allah adalah kalau engkau merenungkan kedekatan Allah kepadamu. Kalau tidak demikian, dari mana engkau tahu wujud kedekatan Allah itu? 215. Hakikat batin itu muncul pada kondisi tajalli secara singkat, namun penjelasannya muncul setelah datang keterangan. Apabila Allah telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Quran Surat Al-Qiyamah. 216. Apabila datang inspirasi ilahiyah kepadamu, maka itu akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaanmu. Firman Allah, sesungguhnya raja-raja itu ketika masuk dalam suatu perkampungan, mereka tentu akan membinasakannya. 217. Inspirasi kolbu atau al-warid itu berasal dari hadirat yang maha kuasa. Siapa saja yang berhadapan dengan Allah pasti akan dimusnahkan. Firman Allah, sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Quran Surat Al-Anbiya ayat 18. 218. Mana mungkin Allah dapat terhalangi atau terhijab oleh sesuatu, padahal Allah tampak, maujud, dan hadir dalam apa yang dianggap sebagai hijab itu. 219. Janganlah berputus asa atas tidak diterimanya suatu amal yang hatimu tidak hadir saat melakukan amal itu. Boleh jadi Allah menerima suatu amalan meskipun buahnya tidak dapat engkau petik atau rasakan ketika itu juga. 220. Janganlah engkau merasa senang karena datangnya suatu warid yang buahnya belum engkau ketahui, sebab yang diharapkan dari gumpalan awan bukanlah akan turun hujan, melainkan tumbuhnya buah-buahan. 221. Jangan sekali-kali menuntut kekalnya inspirasi kolbu atau warid setelah cahaya melimpah kepadamu dan engkau mendapatkan rahasia-rahasianya. Cukuplah Allah untukmu dari segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang menggantikan kebutuhanmu kepada Allah. 222. Keinginanmu akan tetapnya sesuatu selain Allah menunjukkan bahwa engkau belum menemukan Allah, dan kegelisahanmu terhadap hilangnya sesuatu selain Allah adalah bukti kalau engkau belum sampai kepada Allah. 223. Kenikmatan sejati itu, kendati bermacam-macam bentuknya, sesungguhnya hanyalah dengan menyaksikan dan mendekat kepada Allah. Dan azab itu walaupun beragam jenisnya, sesungguhnya hanyalah disebabkan adanya hijab antara hamba dengan Allah. Jadi sebab azab itu karena adanya hijab, sedangkan sempurnanya nikmat adalah engkau memandang wajah yang maha mulia. 224.
Kalau hati masih merasa risau dan sedih, itu karena masih ada yang menghalangi pandangan batin terhadap Allah. 225. Di antara kesempurnaan nikmat Allah kepadamu adalah jika Allah memberimu rizki yang dapat mencukupimu dan mencegahmu dari apa yang membuatmu lepas kendali atau tersesat. 226. Kala berkurang apa yang membuatmu senang, maka kuranglah pula apa yang engkau sedihkan. 227. Bila engkau tidak ingin tergeser, maka jangan memangku jabatan atau kedudukan yang tidak abadi bagimu. 228. Jika di permulaan membuatmu tertarik, maka kesudahannya akan membuatmu jemu. Jika secara lahir memikatmu, maka batinnya akan mencegahmu. 229. Allah sengaja menciptakan dunia ini sebagai tempat perubahan dan sumber kerusuhan, agar kalian merasa jemu di dunia. 230. Allah tahu bahwa engkau tidak akan menerima nasihat belaka, maka Allah mencicipkanmu cita rasa dunia agar engkau mudah berpisah dari dunia. 231. Ilmu yang bermanfaat adalah cahayanya memancar ke dalam dada dan yang dengannya tersingkap selubung yang menutupi hati. 232. Sebaik-baik ilmu adalah yang diiringi oleh rasa takut kepada Allah. 233. Ilmu apabila disertai dengan rasa takut kepada Allah, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagimu, dan bila tidak, maka itu akan merugikanmu. 234. Kala engkau sakit hati karena orang-orang tidak menghiraukanmu, atau mereka acuh diikuti dengan tindakan mencelamu, maka kembalikanlah kepada ilmu Allah tentang dirimu. Apabila engkau masih belum puas dengan ilmu Allah, maka derita yang menimpamu karena tidak puas dengan ilmu Allah itu jauh lebih besar daripada derita yang menimpamu akibat celaan mereka. 235. Allah sengaja menciptakan gangguan terhadapmu supaya engkau tidak menyerah tunduk pada mereka. Allah ingin membuatmu jemu terhadap segala sesuatu sehingga tidak ada lagi yang memalingkanmu dari Allah. 236. Seandainya engkau tahu bahwa setan tidak pernah sekejap pun lupa kepadamu, maka janganlah sekejap pun engkau lupa kepada Allah yang nasibmu berada dalam kekuasaannya. 237. Allah sengaja menjadikan setan sebagai musuhmu karena Allah ingin menuntunmu menuju kepada Allah, dan Allah menggerakkan hawa nafsumu agar engkau senantiasa menghadap Allah. 238. Siapa yang merasa dirinya tawadhu atau rendah hati, berarti ia orang yang sombong. Sebab anggapan diri tawadhu tidak akan muncul kecuali dari sikap tinggi hati. Maka saat engkau menyandangkan keagungan atau tinggi hati itu pada dirimu, berarti engkau benar-benar orang yang sombong. 239. Mutawaddi, orang yang tawadhu, itu bukanlah orang yang tawadhu, namun merasa dirinya lebih dari apa yang ia perbuat. Akan tetapi orang yang tawadhu itu adalah orang yang meski ia tawadhu, tetapi merasa dirinya kurang dengan apa yang telah ia perbuat. 240.
Sikap tawadhu yang sejati timbul dari menyadari akan keagungan Allah dan sifat-sifat Allah yang begitu nyata. 241. Tidak ada yang dapat melepaskanmu dari sifat burukmu kecuali jika engkau menyadari sifat agung yang ada pada sisi Allah. 242. Seorang mukmin itu suka menyibukkan diri menyanjung Allah sehingga tidak sempat untuk memuji dirinya sendiri, dan ia sibuk menunaikan kewajiban kepada Allah sehingga ia lupa akan porsi untuk dirinya sendiri. 243. Seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu, tetapi pecinta sejati adalah orang yang bermurah hati memberi kepada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. 244. Kalaulah tidak ada tempat bagi nafsu, maka pasti tidak ada orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Sebab tanpa adanya nafsu itu, tak ada lagi jarak yang memisahkan antara engkau dengan Allah, dan juga tak ada lagi sekat yang harus dibuka antara engkau dengan Allah. 245. Allah menempatkanmu di alam pertengahan, di antara alam nyata dan alam gaib. Ini untuk membuatmu mengerti akan tingginya kedudukanmu di antara semua makhluk Allah, dan bahwa engkau adalah permata yang tersembunyi dalam alam raya ciptaannya. 246. Alam ini hanya memuaskan jasmanimu, tetapi tidak memuaskan rohanimu. 247. Mereka yang ada di alam ini ada yang belum terbuka alam gaib baginya, sehingga mereka terkurung oleh kesenangan duniawi atau syahwat yang ada di sekelilingnya dan terpenjara dalam kerangka tubuhnya. 248. Engkau tetap terikat dengan alam materi selama engkau belum menyaksikan Sang Pencipta alam materi itu. Namun apabila engkau telah menyaksikannya, maka alamlah yang akan mengikutimu. 249. Diperolehnya keistimewaan sifat kewalian itu bukan berarti lalu hilang sifat kemanusiaannya. Sifat khusus tersebut laksana pancaran sinar matahari di siang hari. Ia tampak di cakrawala, namun bukan bagian darinya. Terkadang matahari atau cahaya sifat-sifat Allah menyinari malam wujudmu, dan terkadang Allah menariknya darimu, lalu mengembalikanmu pada keterbatasanmu. Cahaya siang itu bukan berasal darimu dan bukan untukmu, namun ia menyinarimu. 250. Segenap benda-benda ciptaan Allah menunjukkan berbagai namanya, dan dengan adanya nama-namanya itu Allah menunjukkan kekekalan sifat-sifatnya. Allah menunjukkan adanya zatnya, karena mustahil sesuatu sifat berdiri sendiri tanpa zat. Bagi orang-orang yang tertarik kepada Allah, maka akan disingkapkan kesempurnaan zatnya. Kemudian Allah akan mengembalikan mereka kepada penyaksian sifat-sifat Allah. Setelah itu Allah mengembalikan mereka pada bergantung dengan nama-namanya, dan kemudian mengembalikan mereka pada penyaksian benda-benda ciptaannya. Sedangkan bagi para penempuh jalan spiritual adalah kebalikannya, di mana puncak pencapaian mereka adalah permulaan dari orang-orang yang tertarik kepada Allah. Namun demikian, ini semua tidaklah bermakna seperti apa adanya. Bisa jadi keduanya bertemu di persimpangan jalan
yang satu tengah mendaki dan yang lain sedang menurun. 251. Kadar cahaya hati dan rahasia-rahasianya tidak diketahui kecuali dalam alam malakut yang gaib, sebagaimana cahaya langit tidak tampak kecuali di alam kerajaan yang kasat mata atau bumi ini. 252. Buah ketaatan yang dirasakan di dunia adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beramal di akhirat kelak. 253. Mana mungkin engkau dapat menuntut imbalan atas suatu amal, padahal sebenarnya Allah lah yang menyedekahkan amal itu kepadamu. Dan bagaimana pula engkau dapat meminta balasan pahala atas sesuatu ketulusan yang engkau lakukan, padahal Allah lah yang menghadiahkan ketulusan itu kepadamu. 254. Ada orang yang cahaya hatinya mendahului zikirnya. Ada orang yang zikirnya mendahului cahayanya. Ada pula orang yang cahayanya bersama dengan zikirnya. Dan ada pula orang yang tanpa zikir dan tanpa cahaya. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. 255. Ada orang yang berzikir agar hatinya semakin terang, dan ia adalah ahli zikir. Dan ada pula orang yang berzikir yang hatinya sudah terang, ia pun disebut ahli zikir. Sedangkan orang yang zikirnya bersamaan dengan cahayanya, maka dengan zikirnya itu ia mendapat petunjuk, dan dengan cahayanya itu ia mengikuti. 256. Tidaklah akan tampak zikir kecuali yang timbul dari penyaksian batin dan proses perenungan. 257. Allah membuatmu bersaksi akan keagungan Allah sebelum memintamu bersaksi, sehingga semua makhluk mengakui wujud ketuhanan Allah. Sementara semua hati serta relung batin menyadari akan keesaan Allah. 258. Allah menganugerahimu 3 kemuliaan, yaitu Dia membuatmu zikir kepadanya. Kalaulah bukan karena karunia-Nya, engkau tidak pantas menjadi ahli zikir kepadanya. Allah membuatmu diingat oleh Allah atau mazkur, karena Allah sendiri yang menisbahkan zikir itu untukmu. Dan Allah juga membuatmu diingat di sisinya, di mana Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu. 259. Kadang umur seseorang panjang masanya tetapi sedikit manfaatnya, dan ada pula umur yang pendek masanya namun penuh dengan manfaat. 260. Siapa yang diberkahi umurnya, maka dalam waktu singkat ia dapat meraih berbagai karunia Allah. Sebuah karunia yang sulit diungkapkan melalui kata-kata dan tidak terjangkau lewat isyarat. 261. Betapa mengecewakan apabila engkau terbebas dari kesibukan, namun tidak juga menghadap kepada Allah. Dan apabila engkau sedang ada sedikit rintangan, tidak juga beranjak menuju Allah. 262. Fikir itu merupakan perjalanan hati dalam alam ciptaan Allah. 263. Fikir adalah lentera hati. Bila fikir itu padam, maka tak ada lagi cahaya di hati. 264. Fikir itu ada 2 macam. Fikir yang timbul dari tasdik atau pembenaran dan keimanan, serta fikir yang timbul dari penyaksian atau penglihatan. Yang pertama itu bagi ahli iktibar,
Sedangkan yang kedua bagi kaum yang telah menyaksikan dan melihat dengan mata batin.